Gracious, loving Father, Bapak kami yang baik yang kami kasihi, we come to Thee tonight. kami datang kepadamu pada malam ini. We thank You for Your grace and Your mercy, Terima kasih untuk kasih karuniamu dan rahmatmu, for giving us such a wonderful fellowship memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, to bring Your children together untuk membawa anak-anakmu berkumpul bersama-sama. and have such a wonderful discussion. Kami memiliki diskusi yang baik. Remember in the days of the prophet, Ingat kami pada waktu Nabi Tuhan, whenever he taught and preached the message, dimanapun pesan ini dikhotbahkan, then he wanted to know the mind of the people dan dia mau supaya mengetahui pikiran daripada and jemaat ask them to write some dan questions. memohonkan mereka untuk Then menanyakan he satu was pertanyaan. able to answer them according to the Bible scriptures. Dan Nabi juga menjawab sesuai dengan kitab suci. Father, here is a church of God Dan Tuhan, ini gerejanya Allah with the shepherd, dengan hamba-hamba Tuhan, giving us chance to discuss, memberikan kesempatan kepada kami untuk to berdiskusi, talk about the word of God, untuk berbicara tentang firman Allah, and to find out the mind of the people. untuk menemukan mana pikirannya umat. Thank You for their open hearts, Terima kasih untuk hati yang that terbuka, they are able to bring these things sehingga mereka mampu membawa hal ini for the benefit of one another, untuk menjadi keuntungan satu di antara yang knowing lain. that we are growing to the stature of the perfect man. Tahu bahwa kami sedang bertumbuh kepada sosok manusia Because sempurna. Thy way is beneficial. Karena caramu dan itu yang mendapatkan Father, keuntungan bless kami. this church, Berkati gereja ini, the pastor, the deacons, gembala, the diaken, trustees, trustee, and every member, Lord. dan setiap anggota They Tuhan. are not all here, Lord, Sehingga semua mereka tidak ada but di sini. those that came to be with Tapi us. semua yang bersama dengan kami di sini. Father, these things we are carrying them to others. Sehingga Engkau membawa kami kepada hal ini. Tuhan. Even as you taught Paul, Paul taught Timothy, Bahkan juga apa yang diajarkan oleh Paulus kepada teach Timotius. these things Dan ajarkan hal ini. and be the steward of these things, Biarlah menjadi hamba yang benar. that they may also teach others. Sehingga percayakan itu kepada yang lain. Father, may you bless this church, Berkati jemaat ini Tuhan. anoint them with the right spirit, Urapi mereka dengan roh yang benar. with the unity of faith. Dengan iman yang disatukan. They may stand in this evil age Sehingga mereka bisa berdiri di zaman yang when saat the ini. world has got so many challenges. Sehingga ada banyak tantangan yang dihadapi. But we pray for your protection, Tapi kami berdoa untuk to perlindunganmu. be under the blood of Jesus. Untuk ada di bawah darah Yesus. Let the devil be ashamed. Sehingga iblis malu. Let there be unity Sehingga mereka ada dalam and the kesatuan. love of God shed in their lives, in their hearts. Kasih Allah ada di dalam hati mereka. Father, I thank You to stand here, Tuhan, aku berterima kasih aku bisa to berdiri be di part sini. of this bride. Untuk bisa berbagi kepada May You mempelai. bless them together. Menjadi bagian dari As mempelai. Lord, Berkati mereka now Tuhan. we are going to leave, to depart one from the other. Sehingga kalau kami akan meninggalkan satu di antara yang lain. Send them with a good spirit. Berikan kepada mereka perjalanan yang baik. They can return back to their homes. Sehingga mereka pulang kembali ke rumah mereka. Pray, Lord, that You may take full control for their families Ambil alih semua keluarga mereka Tuhan. and heal the sick Dan sembuhkan yang and sakit. deliver those that need deliverance. Sehingga hal-hal yang terjebak di Let atas there be a dilepaskan. revival in this church Biarlah ada kebangunan dalam gereja and ini. the power of God be among them. Kuasa Allah ada di antara mereka. We thank You for the Kami fellowship. berterima kasih untuk We persekutuan. dismiss under Your blessing. Kami akan berpisah dan berkat-Mu ada kami. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen, amen. Amin. Saya juga berusaha untuk menemukan waktu Maybe by God's grace, oleh karena kasih karunia Allah through the permission of the pastor, lewat izin daripada pastor di sini. to come and have a campus meeting Ya, jadi kita mempunyai pertemuan ya, where we teach some basic things that affects our marriages. sehingga itu akan mempunyai efek kepada perkawinan kita. We had a good time in our country Kami punya waktu yang baik di negara kami. where we spoke about certain things that look like they are overlooked. Jadi yang dimana kadang-kadang kita nggak bisa melihatnya itu terlampaui. We talked about teachings on men's aging time. Jadi kita berbicara kepada orang yang sudah dewasa dan dewasa. How men can act when they are aging Jadi tindakan-tindakan orang yang sudah dewasa in the service of the Lord. dalam pelayanan kepada Tuhan. Because the prophet spoke about after 7 years, the body changes. Karena setelah 7 tahun terjadi perubahan tubuh. Then, after the body changes, Setelah perubahan tubuh, so many ailments, diseases, problems
banyak hal yang menjadi masalah di dalam diri manusia. affects this flesh, Jadi ini mempengaruhi tubuh kita the man. kepada orang. Also, we talked about the women Dan juga kita berbicara kepada perempuan concerning their menopause. tentang berbicara soal menopause. What happens? Apa yang terjadi? The husband and the wife can relate, can understand one another. Bagaimana suami dan istri bisa memahami satu di antara yang lain. Because many times in the prophet's time, Banyak kali hal terjadi walaupun juga termasuk di zamannya Nabi. when he was descending, Ketika dia he would say, dia bisa dapat berkata, problem you have, you sister, jadi persoalanmu saudari is monopace. itu adalah soal menopause. You are having a problem Kau punya masalah dengan itu, with your husband. dengan suamimu. So there are things that affects the marriage because of the menopause. Hal itu bisa mempengaruhi kondisi rumah tangga karena menopause tadi, And also men's aging. dan juga usia si laki-laki. So if the Lord gives us time, Nanti kalau Tuhan memberikan waktu kepada kita, come and enter into those topics. jadi kita akan masuk ke topik itu nanti. Just as couples, Ya, untuk hanya pasangan suami istri. Nanti kita berdoa untuk itu. we can try to expound. Jadi kita akan coba untuk lebih menjelaskannya lebih. Amen, amen. Amen. It's not for young. Jadi bukan untuk orang-orang muda ini. Jadi ini dibatasi nih, tapi yang sudah berkeluarga. So now concerning the Nah, widows, sekarang kita berbicara tentang janda. in 1 Timothy chapter Jadi 5, di dalam 1 Timotius 5 verse 3, ayat yang ketiga, says, honor widows that are widows indeed. di hormatilah apa namanya, seorang ibu janda yang benar-benar sebagai janda. The only way you can honor a widow, you can respect or help a widow Jadi bagaimana kita menghormati janda adalah or qualify her to be a widow kualifikasinya sebagai janda yang sebenarnya is when she is a widow indeed. benar-benar dia adalah sebagai seorang janda. Because not all would qualify as a widow who's supposed to be helped by the church. Jadi tidak semua ibu janda itu berkualifikasi seperti itu sehingga akhirnya gereja mempunyai kewajiban untuk menolong mereka. Now it says, but if any widow have children or nephews, Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, let them learn first to show hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri and to requite their parents. dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, That is good and acceptable before God. karena itulah yang berkenan kepada Allah. So there is a responsibility by the children Jadi sebetulnya itu tanggung jawab keluarga. that these children Tapi anak-anak ini should take care of their mother, harus memperdulikan ibu mereka atau nenek mereka who is a widow or widower, yang mereka benar-benar sebagai janda atau juga duda, because it's a blessing. karena itu menjadi berkat. If you have a mother Kalau engkau seorang ibu or a father atau seorang ayah, who is a widow, jadi yang mana dia sudah menjadi janda, it's a blessing to take care of them. itu adalah berkat kepada kalau orang keluarganya mengurus mereka. Now, if that is a widow indeed, Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda and desolate, yang ditinggalkan seorang diri, trusted in God, menaruh harapannya kepada Allah and continue in supplication and prayer night and day. dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. So that is now another class of widow Jadi ada kelas janda tertentu that is given according to the Bible, dan sesuai dengan apa kata Alkitab, 70 years old. dan ini benar-benar tua dan melakukan bagiannya, tugasnya. That's about more than 60 years. Jadi itu di atas dikatakan kalau ayat yang itu 60 tahun ke atas. Such a one is qualified to be a widow indeed. Dan itulah yang memiliki kualifikasi sebagai janda yang sebenarnya.
then they are taken care by the church. Dan akhirnya mereka bisa diurus oleh gereja. Kalau tadi keluarga enggak. She's got a testimony Mereka mempunyai kesaksian, tapi of being dedicated, dan yang sudah menaruh harapannya hanya kepada Allah very prayerful. dan benar-benar berdoa bertekun. Then such a one is kept by the church. Dan itulah orang-orang yang bisa dipelihara oleh The gereja. responsibility of the deacons Dan itu tanggung jawabnya diaken to help, untuk menolong. to make sure she's comforted. Jadi supaya dia menjadi terhibur. Because she can never be married. Amin, amin, amin. Jadi menikah lagi. Dan lagi kawin. She has reached 60 years Jadi about. dia sampai ke 60 tahun ke atas. But the widows which are 60 years below, Tapi janda yang 60 tahun ke bawah, number one, let their families, children take care. maka yang pertama harus keluarganya duluan. And then, as they grow up, Setelah mereka bertumbuh, as she lives more years, dan terus dikasih lagi panjang umur crosses over 60, sampai lewatinya umur 60, the church takes it. maka gereja bisa ambil alih. Amin. And amen. Amin. Also says, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Tapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebihan, dia sudah mati selagi hidup. And these things give in charge that they may be blameless. Ingatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. But if any provide not for his own, Tapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, for those of his own house, apalagi seisi rumahnya, he has denied the faith, orang itu murtad and is worse than an infidel. dan lebih buruk dari orang-orang yang penyembah berhala. So let not a widow be taken into the number under 80 years. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami. So if anyone is still under 60 years, Jadi kalau ada yang di bawah 60 tahun, she's still considered to be young. jadi masih diperhitungkan muda. She can even get married Jadi bisa dia menikah lagi. if the Lord gave a chance. Kalau Tuhan memberikan kesempatan. But when she reaches over 60, Tapi ketika dia sampai ke 60, then the church can take over maka gereja bisa ambil alih. because she's not capable to keep herself. Karena tidak lagi mampu dia mengurus dirinya sendiri. It says she must have a good report Jadi harus mempunyai laporan yang bagus for good works. dan pekerjaan yang bagus. If she Terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, if she brought up children, kemudian mengasuh anak, if she lodged strangers, jadi dia memberi tumpangan, if she washed the saints' feet, membasuh kaki saudara-saudara seiman, if she relieved the afflicted, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. if she diligently followed every good work. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. That is her qualification. Itu kualifikasinya. Her works, Jadi bagaimana dia melakukan her pekerjaan, behavior, bagaimana dia mempunyai sikap, then gives her that qualification dan itu adalah kualifikasinya. to be counted a widow indeed. Dan itulah yang diperhitungkan sebagai benar-benar And janda. the church takes the responsibility. Sehingga gereja juga mempunyai tanggung jawab untuk hal itu. But a younger widow refused. Tapi tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Why refusing? Kenapa ditolak? She may fail to get married. Karena apabila mereka mempunyai kerinduan untuk menikah lagi, So let her be kept by the children. biarlah itu diurus oleh keluarganya. Amen, amen, amen. Amin. Ya, itu dia ya. Paham ya? Haleluya. Tidak karena mentang-mentang 60 tahun ke atas terus jadi urusan. Enggak lah. Kualifikasinya mas saya. Kata Yonna besok di kos kan? Iya, yang gue urusan nih dah. Iya. Jadi untuk mana dok ini? Dok. Aku mau ya. Berarti urusan dia kan Oke, berarti. ada lagi? Ya. Oma, ada mau tanya Oma? Ini enak kita ini, enak. And Enak. then we shall come and talk about when we come again. Oke, When I come again, oke. Kalau saya bisa datang kembali lagi, the office bearers. oke, office bearers.
deacons, trustees, Nanti akan ada juga untuk pelayan-pelayan. their responsibilities. Khusus untuk pelayan-pelayan, tanggung jawab mereka. The difference between administration and ministration. Beda tentang administrasi sama pelayanan. So those things we shall talk about when we come tonight. Nanti kalau saya balik lagi kita akan bicarakan itu. Tadi untuk orang yang berpasangan, lalu nanti untuk yang pelayan-pelayan. Call them administration skills. Jadi kita sebutkan itu tentang administrasi, urusan. Change. You can have a pastor. Gereja bisa punya gembala, Now they will need to learn administration, tapi juga belajar tentang administrasi. which is coupled with teachings, Dan itu juga termasuk soal pengajaran some skills, dan juga ada hal how tertentu. we can handle the church functions Jadi bagaimana supaya gereja itu berjalan dengan fungsinya according to the message of the hour. sesuai dengan pesan zaman ini. Amen. Amin. Amin. For elders. Dan itu adalah untuk orang-orang yang lebih tua, itu sudah masuk pada yang dalam. Any question? Ada lagi pertanyaan? Oke, mengenai yang sedikit tadi terakhir ini Pastor, mengenai administrasi. Iya. Bagaimana dengan seperti administrasi gereja lah, perizinan gereja, apakah itu begitu penting bagi orang pesan itu? Okay. He asked about talk about administration. Because what about in the end time message church about the permit for the people from the government? Not from the government. Yeah. For the message itself. Yes, for the message itself, because it's dependent. Every country is different. Yes. The message, or we can say the Bible, doesn't require any paper. Kalau kita berbicara Alkitab dan pesan, nggak ada dibutuhkan surat-surat seperti itu. Kalau kita berbicara soal gereja dan apalagi pesan, There was no certificates in the Bible nggak ada di Alkitab sertifikat for the church atau juga untuk gereja or for preaching. atau juga untuk supaya ada surat izin untuk khotbah, They were led by the Holy Spirit. karena itu dipimpin oleh Roh Kudus. And they were worshiping sometimes in houses. Bahkan juga mereka bisa menyembah di rumah-rumah. So they had not even church buildings. Bahkan juga nggak ada bangunan gereja. And where there are buildings, Dan di mana ada bangunan, there was no need for purpose. bahkan juga nggak ada dibutuhkan untuk surat. It was a move of God. Dan itu adalah gerakan dari Allah. Now we come to our time Nah sekarang kita datang ke zaman kita, in this generation. di generasi kita ini. Because of the nations, Karena bangsa they have developed ada dibangun and they have rules dan ada aturan, and constitutions. ada konstitusinya. Each country is different. Setiap negara berbeda. So we can never take one standard of one country and put on all other countries. Jadi nggak bisa kita pakai standarnya dari satu negara terus seluruh negara kita ikuti itu. But what we know, the Bible says, Tapi apa yang kita ketahui dari Alkitab, obey the government. patuhilah pemerintah. That's rule over you. Itu adalah aturan untuk kita. So in some countries, Di negara tertentu there is a constitution ada konstitusinya, undang-undangnya of the government tentang pemerintah. that says any gathering, Sehingga di setiap perkumpulan, like in our country, sama di negara kami, the gathering of 10 people, perkumpulan 10 orang you must have a permit harus ada izin. to show that you are having a gathering. Sehingga menunjukkan bahwa kau ada pertemuan. If it's a church, Kalau gereja they must get a church certificate harus dikasih izin untuk gereja, for you to operate, untuk bisa beroperasi. that they can know your constitution Sehingga tahu itu undang-undangnya or what you are teaching them. dan apa yang kau ajarkan di situ. That's how they're going to allow you. Dan begitulah maka diizinkan kepadamu. Because they fear it might be an organization to rise against the government. Mana tahu ada kumpulan itu akhirnya bangun untuk akhirnya menentang pemerintah. That's why they ask you to register. Itu makanya dimintakan kau untuk mendaftarkannya. And then you are given the permission by the certificate. Jika dikasihlah kau surat izin lewat surat sertifikatnya And tadi. you can gather anytime, Dengan kau bisa kumpul kapan saja pun, anywhere, mana saja pun, without any harassment.
Nggak ada lagi yang perlu That's in menggabung. our country. Itu di negara kami. But in Congo, Di Kongo there is no certificate. nggak ada sertifikat. You can start a church anywhere. Di mana saja kau suka memulai bangun gereja, bangun aja lah. You can preach anywhere Dimanapun kau mau khotbah, khotbah aja lah. because there is nothing in the constitution. Karena nggak ada undang-undang mereka mengatur itu. In Zimbabwe, Di Zimbabwe, you can start a church anywhere. di sana juga bisa saja di mana kau bangun gereja. No one will ask you. Nggak ada yang bertanya kau. As long as you are worshiping and you are confined to the Bible. Selama kau menyembah sesuai Alkitab, nggak ada orang nanya kau. So each country has got their own constitution. Jadi setiap negara punya undang-undangnya masing-masing. And I don't know about here, Saya nggak tahu tentang di sini. but if for example, in US, in America, Kayak di Amerika lah, for any preacher setiap pengkhotbah, to preach, khotbah you should have a license. harus ada SIM-nya, surat izin berkhotbah. Brother Branham had a license. Jadi saudara kita Branham pun ada suratnya. Brother Neville had a Brother license. Neville pun ada. He must have a license to say Jadi di situ he dituliskan is allowed to preach. dia diizinkan khotbah. And if he doesn't have a license, Jadi kalau nggak ada he will SIM-nya, never preach. maka nggak bisa dia khotbah. That was at the time of the prophet. Jadi zamannya Nabi kita Up to today. sampai hari ini. So it depends upon the country constitution. Jadi tergantung undang-undang setiap negara. I don't know about you. Saya nggak tahu di sini lah. Jadi This is a grace for us. Since 2002 until now, government never ask us. I don't have license. I don't have a certificate for the church. There is no certificate for the building. It's free, but until now, in the certain area, you cannot make it. No, you are lucky here. Iya, jadi kita beruntung di sini, katanya. Karena aku cerita mulai tahun 2002 nggak pernah ditanya siapapun soal itu. Aku bilang, baik juga kami nggak ada surat izin untuk khotbah. Tapi kalau di tempat tertentu itu harus ada, baik di Indonesia ini. Berarti nggak ada pengaruhnya itu denominasi, Pastor, gitu ya? Nah, Istilahnya. Dulu kita dianggap kalau pengurus surat itu dianggap kita denominasi. Itu kesalahan saya yang pertama. Padahal saya punya kesempatan jadi pengurus, jadi ketua sinode. Lalu pertanyaannya seperti ini, tadi tunduk sama pemerintah. Iya. Sementara kita tahu, Pastor, kan ya di Matra juga dibukakan kan bahwasanya iblis bekerja di belakang pemerintah. Bagaimana cara memilahnya itu? Sejauh mana pekerjaan iblis yang bekerja di belakang pemerintah gitu? Okay. This is the good question. Because all nation, behind nation, all is Satan. And then, but the Bible said you have to obey the constitution each country, you know. So how do you distinguish? You understand what I mean? Yes. Okay. We are not saying the government is Satan. Jadi kita tidak bisa sebutkan juga bahwa pemerintah itu setan. No. Nggak bisa. If the government becomes Satan, Kalau pemerintah itu jadi setan, then you don't have to buy any food, jadi nggak perlu kau beli makanan lagi. don't take the bus, Jadi nggak lagi naik bus don't kita, go in the train, jadi nggak lagi naik kereta don't api, go in the plane, jadi nggak lagi naik pesawat, don't Pemerintah go at semua the ya. station. jadi nggak perlu lagi di Just stasiun. stay in your house. Jadi tinggal aja di rumahmu. Because the government is Satan. Karena apa? Pemerintah itu setan. No. The government is not Satan. Jadi pemerintah itu bukan setan, It is a system. itu sistemnya. If the system is taking you to do evil, Jadi kalau sistem itu membawa engkau kepada hal yang jahat, don't do it. nggak usah ikut. The system is helping you to be educated, Jadi kalau sistemnya hanya membuat engkau jadi to terpelajarnya, be a doctor, untuk menjadi dokter, to be an untuk engineer. menjadi senior, Take it. kenapa nggak diambil? It's you to choose. Jadi tergantung kau yang pilih. The system is saying go and drink more alcohol. Jadi kalau ada sistem bilang, oke minum aja sampai mabuk-mabuk. It says no. Enggak, ini bukan You refuse that. Kau tolak itu. If the system say go into the council of churches, Jadi kalau dia berkata supaya gereja itu ada konsilinya, says no. nggak ada. So the government is not the devil. Jadi pemerintah itu bukan iblis. It's a system. Jadi sistemnya. Oke. Amin, amin, amin. Kami juga kan punya pemerintah kan ya, no? Actually like Shadrach, Meshach, Abednego. Yeah. So he refused
refuse to obey what Nebuchadnezzar said, ya. Sama seperti Sadrak, Meshach, Abednego, dia menolak apa yang menjadi perintahnya Nebuchadnezzar. The food was offered to us. Jadi juga makanan mereka kan nggak diterima. Stay and eat vegetables. Jadi mereka hanya makan sayuran seperti yang Daniel refused Daniel juga menolak, to bow to the image. bahkan juga penyembah berhala. The system was not good. Karena sistemnya nggak baik kan. So where the system is not good, don't do it. Jadi kalau sistemnya itu sudah istilahnya mempengaruhi iman kita tidak baik, itu kayak. Where the system is helping you, do it. Jadi kalau sistemnya itu menolong kita, ya That's kenapa where kita you. kerjakan? That's why you are obeying the government. Karena itulah maka kita patuhi You pemerintah. obey here and you refuse there. Kau ikuti yang ini, tapi kau tolak yang ini. Tiga pukul rata ya. Ya nggak bisa kita karena nanti kalau pukul rata semua di rumah aja lah kita sendiri katanya. Maybe you can talk a little bit about vaksin. The vaccine. Dia nanya. The sister want to ask and then I make it first. Okay. It's the same thing. Hal yang sama. Vaccine is not of the devil. Jadi vaksin itu bukan dari iblis. Because way back, Karena kita mundur ke we have belakang, vaccine for polio, ada vaksin untuk polio, vaccine for measles, ada vaksin untuk penyakit tertentu, vaccine for TB, ada vaksin untuk TB, tuberkulos, for yellow fever, ada untuk apa namanya cacar, different vaccines. bahkan ada vaksin yang berbeda-beda. Which were done by the scientists Jadi itu ditemukan oleh ilmuwan because of the various diseases karena ada apa namanya variasi daripada penyakit-penyakit. that were there. Itu ada dulunya. Even one time, Brother Brenham, Bahkan pada waktu itu Korbenem juga because of traveling from country to country, karena harus dia pergi ke suatu negara ke negara lain, he was told jadi dia to sudah take the vaccine for yellow fever. dan dia harus mengambil vaksin untuk cacar itu. And he refused. Dan dia sebetulnya tolak. He says, no, Enggak, I can't do that. aku nggak bisa kerjakan itu. Because my faith Karena saya punya iman, is so strong. saya kuat ini. And he wanted to go to the airport. Jadi dia pergilah ke airport. They stopped him. Di airport ya ditahan dia. Not go Tidak bisa kau pergi until you take the vaccine. sampai kau ambil vaksin. So that's how he obeyed. Sehingga begitulah dia ikuti. And he began to take shot after shot. Jadi dia akhirnya disuntiklah. Every time he's traveling, he Jadi takes it. begitu dia pergi kemanapun, kayak For disuntik many years. untuk bertahun-tahun. Now, diseases have changed. Nah, sekarang penyakitnya berubah. No one knew there could be a COVID pandemic. Jadi nggak pernah tahu karena ada COVID pandemi ini. And it has come Jadi datang to be manifested. itu sudah nyata. So, why can't we get the vaccine? Kenapa kita nggak mengambil vaksin? People say, no, it's a mark of the beast. Orang-orang berkata, oh itu tanda binatang. Or maybe you want to put a chip Oh mungkin ditaruh chip nanti di dalamnya to control the people. untuk menguasai, mengontrol orang-orang. If they wanted to control you, Kalau mereka mau mengendalikan kau, they have already controlled you. sudah dikendalikan kok kau. Because you have a cell phone, Karena kau punya HP, the name is there, dan namamu ada di situ, your family, keluargamu juga, who you are, di mana engkau, siapa engkau, where you are. di mana engkau. Right here, where I'm here, Sudah di sini sekarang saya, in Indonesia. di Indonesia. The Google people, they know. Jadi Google sudah tahu saya ada di Indonesia. Manuel is in Indonesia. Manuel ada di Indonesia. They know where I am. Dia tahu di mana saya. They can bomb me. Ya mereka bisa They can kill me anytime. bisa bunuh saya setiap waktu. So the system, Jadi sistemnya we are living in a computerized system, kita sudah hidup di zamannya komputerisasi, electronic, itu elektronik, where things are advanced. di mana hal-hal itu sudah terjadi. No one can run away from this system Nggak bisa kita lari dari kondisi ini. if they want to kill us. Jadi kalau mereka mau membunuh kitanya, We are living by God's protection. jadi kita hidup dengan perlindungannya Allah. Amin. No matter what comes, Nggak peduli apapun yang datang, God will keep us. Allah akan menjaga kita. Because He has a purpose to bring us to rapture. Karena maksudnya membawa kita ke pengangkatan. We eat, we take vaccines Kita ambil vaksin from chickens, dari ayam. meat, Maksudnya tunggu dulu, sabar ya. Jadi vaksin pun sudah kita ambil waktu kita makan ayam. Karena ayamnya divaksin. the whole, the kind, we can say, the whole lot of food, Seluruh makanan, bahkan telur, Is- bahkan daging, it is contaminated. sudah terkontaminasi semua. Where can you run to? Kemana kau lari? You can choose to eat,
Mana yang mau kau pilih makanmu? You take to the laboratory Ya, ambil aja lah, pergi ke laboratorium baru terobong. to check for the good meat, Ya, good untuk makanan chicken. mana yang bagus ini, mana yang bagus. You cannot afford to do that. Nggak akan bisa kita kerjakan. But what we do, Tapi apa yang kita we lakukan? pray. Kita berdoa. We remove the toxin. Kita We mau remove the supaya vaccine. racunnya ditolak. Remove the poison. Baik juga racun And we eat. kita makan We get fat. dan kita gemuk. Amen, amen, amen. So vaccine has no power for this flesh. Jadi vaksin itu nggak ada kuasa untuk tubuh kita. They say this is the temple of God. Orang itu berkata ini tuh baik Allah. And people say don't put anything which is contaminated. Jadi jangan masukkan kepada yang terkontaminasi katanya. It's not that way. Tapi bukan begitu caranya. The things which are contaminated, Hal yang membuat kita terkontaminasi it is sin, itu dosa. not Amen. food, Jadi bukan makanan. Amin. not water. Jadi bukan air. You can drink dead water and still live. Jadi kadang-kadang kita minum air itu udah mati kok, tapi hidup juga kan kita. Eat chicken with vaccines Ayam itu sudah divaksin and still alive. dan masih hidup kita saat ini. The one who keeps us, Siapa yang tolong kita? Jesus Christ. Amin. Amen, amen. Amin. 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 Don't fear that which kills the flesh. Jadi jangan khawatir soal hal kedagingan tadi itu. Fear the one who kills your soul. Jadi jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh, takutlah kepada yang bisa Amen. membinasakan jiwa. Don't fear the vaccine. Jadi jangan takut vaksin. If you have faith, Kalau kau punya iman, don't want to take it, kalau kau nggak mau, it's up to you. itu terserah kau lah. We can't force you. Nggak ada yang maksa kamu. That's your faith. Itu imanmu. But you never travel. Tapi nggak usah lah kau pergi jauh-jauh. If you lie and you get a paper, Jadi kalau kau berbohong, kau ambil surat izinnya, then you are a sinner. berarti kau berdosa lah. You are a liar. Berarti berdosa. Get the vaccine Ambil vaksinnya aja, kenapa rupanya? and get the paper. Jadi ambil suratnya. If you don't want to get the vaccine, Kalau kau nggak mau vaksin, be there and you apply your faith. jadi pakailah imanmu. But you never travel. Tapi jangan pergi jauh-jauh ya. Amen. Amin, amin, amin. So, it talks about your own faith. Jadi itu berbicara soal imanmu sendiri. Oke, yang lebih bagus dekat katanya. Stand on your seat. Okay. Just relax. Okay. I can sit here. Ada yang bertanya yang lain supaya Opa Jo? Orang di Bangkatan nakau pungopung naman udah. Iya, dari suku-suku yang pungopung jago daripada Santa Poso. Oh, Imarawan di Jamita Imarawan. Ako Jamita itu kami suku. Now it speaks about the cornerstone. Yes. Jadi berbicara tentang batu penjuru. Oke, saya ambil pesannya dari buku pesan. It says, now let's get Ephesians 2:19.
know that the scripture says that Jesus is the chief cornerstone. Jadi kita berkata tadi bahwa Yesus itu adalah batu penjuru. Iya. He is also the headstone. Tapi dia juga jadi batu penutup. Batu kepala penutup kalau sosok manusia sempurna. Iya, Pak. So it's the Alpha and the Omega, Dia Alfa dan Omega. the beginning and the end. Dia awal dan akhir. That's what he is. Dan itulah dia. The stone that was rejected Jadi itulah batu penjuru yang ditolak. has become the headstone. Dan itu juga yang menjadi batu penutup. Batu headstone-nya. Batu penutup. He says, now if we will think for a few minutes Kalau kita berpikir sedikit, that the seventh changed messenger jadi utusan di 7 zaman gereja was to restore the faith of Itu the adalah- children back to the fathers. itu adalah memulihkan imannya anak-anak pulang kepada bapak-bapak. In other words, rebuild the church again under the power of the Spirit. Dengan kata lain, membangun lagi gereja di bawah kuasa daripada Roh Kudus. Not by power, Juga bukan oleh karena kuat gagah, not by mighty, bukan kuat gagah, but by my Spirit, says the Lord. oleh Roh Allah, demikian firman Tuhan. Not by organization, Jadi bukan karena organisasi, not by denomination, juga bukan denominasi, but the Spirit of the Holy Spirit God will bring forth the change in the last day. Di Roh Kudus akan membawa gereja yang terakhir ini tadi, yang disebutnya jadi The Omega. way Jesus is a cornerstone Caranya bagaimana tadi Tuhan di batu penjuru, dia awalnya, becomes the headstone. begitulah dia menjadi batu penutup, He's the Alpha dia Alfa, and the dia Omega. Omega. The church which was an Ephesus, Jadi gereja yang dimulai tadi itu, which was established by Paul, di Efesus yang didirikan oleh Paulus, comes again in the last day, maka datang kembali di akhir which zaman. is established by the second messenger who preached like Paul, Dan dialah yang bisa yang mengubahkan seperti si Paulus yang berkhotbah. William Branham. Dan itulah nabi kita William. Paul was a prophet, Paulus adalah nabi, the in-between were reformers. maka diantaranya itu semua adalah reformer. Brother Branham was a prophet. Dan nabi kita Branham nabi. So the church in the beginning, Jadi gereja di awal, the church in the Alpha gereja di Alfa becomes the church in the Omega. menjadi gereja di Omega. Then it says Zerubbabel, Dan dikatakan Zerubabel the prince with Joshua, itu apa namanya, pangerannya si Joshua. Kalau kita lihat yang mana. was the one that was to bring forth this headstone. Dialah yang membawa batu penutup itu. He had laid the foundation. Dia yang menetapkan, menaruhkan batu fondasinya. He had took the people back to the foundation in time. Jadi dia akan membawa pulang kembali kepada fondasi, itulah tipenya. So Zerubbabel was typing Jesus Christ. Jadi Zerubabel itu tipe Tuhan Yesus. He laid the foundation Dia yang menaruhkan fondasinya and he finished it dan up. dia juga yang menyelesaikannya. The same way today, Demikian juga sama the di bride zaman ini. started from Ephesus. Makanya mempelai dimulai dari The Efesus, bride is finishing in Laodicea makanya mempelai berakhir di Laodikia. into the bride's age. Dan itu adalah di zaman mempelai. So, and we are built upon the foundation of the apostles, Jadi kita dibangun di atas dasar para rasul. which is true. Dan itulah yang benar. That was the foundation. Dan itulah fondasinya. And the prophets. Dan itulah nabi. He's an apostle and he's a prophet. Jadi ada rasul-rasul, ada nabi-nabi. Amen, amen. Amin, amin. Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Jadi Yesus itu sendirilah yang menjadi batu kepalanya, chiefnya. Penutup ya, Pak. Ya, batu penjuru, dia juga batu penutup. When he started in the foundation, Jadi ketika dia mulai dengan fondasi itu, there were apostles, akan lewat rasul-rasul, prophets, lewat nabi. and Jesus Christ himself Jadi Yesus itu sendiri, being the cornerstone. itu adalah menjadi batu That penjuru. is in the Alpha. Itulah di Alfa. Then in the Omega, Dan di Omega we are built again dibangun lagi by the apostles, oleh rasul-rasul with the, oleh the nabi, prophets, and Jesus Christ being the head. dan Yesus Kristus menjadi batu penutup. The church is finished. Maka gereja selesai. Oke? Oke. Amin. Amin, amin. Oke, ada lagi yang lain?
memperdalam pastor Ya. dengan yang tadi yang tentang dia batu penutup, ya kan? Dia batu penjuru. Ya. Lalu kan dia juga yang dikatakan di Petrus, dialah batu yang dibuang tukang pembangunan. Ya, itu tadi Ya. yang dibilang. Oke. So, Jesus himself is the cornerstone, he is the headstone, but he is the one, the stone that reject by the people. Okay. Yeah, building. So, that explain a little bit about reject. Being rejected. Yeah, being reject. Yes. Ya. So when he was rejected, we know he came for the Jews. Ketika dia ditolak, pertama dia datang kepada orang Yahudi. Because the whole plan of redemption Karena seluruh rencana penebusan started from the Garden of Eden. itu dimulai di Taman Eden. God raised up the first Adam Jadi dibangkitkanlah Adam yang pertama and the first Eve. dan itu adalah Hawa. So they fell from the grace of God. Mereka jatuh dari kasih karunia Allah. So God began the plan of redemption Sehingga Allah mulai rencana penebusannya to raise up Adam, untuk membangkitkan Adam, to bring him back to his position. untuk membawa kembali pulang kepada posisinya. So the second Adam Makanya Adam yang kedua is Jesus Christ, itu adalah Yesus, who comes in perfection datang dalam kesempurnaan to bring us back untuk membawa kita pulang to God. kepada Allah. And again, God is raising up the church, Dan kemudian Allah membangkitkan gereja, which is Eve. dan itu adalah The Hawa. first Eve fell, Hawa pertama jatuh, and the second Eve now, dan yang kedua which is the bride, itu adalah mempelai. she's being raised in the seven church ages. Jadi dia sudah dibangunkan di sepanjang 7 zaman gereja. Because Adam was restored Karena Adam dipulihkan into perfection. untuk kesempurnaan Then the church starts. dan gereja dimulai. The second Eve Maka itu adalah Hawa yang to kedua be perfected untuk also. menjadi So sempurna we lagi. are at the end time now, Jadi kita sekarang ada di akhir zaman. where the bride must come to maturity, Maka kita mempelai yang datang sampai kepada kedewasaan. so that Adam and Eve, they are restored. Jadi Adam dan Hawa dipulihkan. Christ and the bride, they are restored. Kristus dan mempelainya dipulihkan. That is the plan of Itu redemption. adalah rencana So penebusan. he is the beginning Dia awal and he is the end, dan dia adalah akhirnya. the first and the last. Dan pertama dan akhir. Amen. Amen. Amin amin. So while he comes to the Jews, okay, the Yes, Jews yes. reject them. So when he came to the Jews, Ketika dia datang kepada orang Yahudi, because salvation was for the Jews, karena keselamatan itu harusnya juga untuk orang Yahudi, then they rejected him. dan kemudian ditolak. Then he says, "Lo, we turn to the Gentiles." Jadi akhirnya dia berbalik seperti Paulus bilang kepada orang bangsa kafir. God may raise up a church, Sehingga disitulah dibangkitkan gereja, which is the bride, dan itu adalah mempelai. because he cannot lose the bride. Karena dia nggak bisa kehilangan mempelai, The second Eve dan itu adalah Hawa yang can never kedua, be lost. tidak bisa hilang. So he takes up from the Gentiles. Jadi diambilnya itu semua dari bangsa kafir. Amen. Amin. Jadi judulnya dia batu penjuru, dia batu penutup, dia batu yang dibuang oleh ahli bangunan, padahal dianya juga itu terus. Makanya tadi dijelaskan pada waktu dia datang kepada milik kepunyaannya di Yohanes 1:10, milik kepunyaannya nggak menerima dia, sehingga dia ditolak. Lewat itulah Paulus bilang, aku berpaling kepada bangsa kafir. Karena dialah rasul untuk bangsa kafir kan. Terus sama yang lain kan rasul untuk bangsa Yahudi. Jadi si Paulus adalah rasul untuk bangsa kafir. Karena kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Tetap yang menjadi dasarnya itu adalah Yesus itu sendiri. Jangan kalau kita balik ke Yesus sendiri itu adalah firman. Akhirnya firman pada zamannya masing-masing. Kalau kita pilah dia gitu ya, firmannya dia sepenuhnya, tapi ada firman di zamannya masing-masing. Itu tetap Yesus itu. Iya. Itu yang nggak bisa dipahami oleh orang organisasi denominasi. Hanya kita yang bisa memahami. Makanya kita ada kebenaran zaman ini, present truth. Di setiap zaman ada kebenaran zaman itu. Jadi kita nggak bisa cukup hanya di zaman Luther, di zamannya Wesley, di zaman Pentakosta Karismatik, nggak cukup. Jadi kepenuhannya kita di zaman ini, sehingga Paulus bilang kita mendapatkan yang lebih baik. Dan kita lah itu, bukan di zamannya Paulus. Iya. Bukan di zaman kita ini. Karena itu makanya gereja super ras, super church katanya kan, super ras, suku yang super. Oke, ada lagi yang lain? Kamu bisa nantang mabayar tuh ya? Ada yang mau ditanya?
ceritanya. Nah, dari sini ada. Okay, I think I need some help. Okay, just give a little bit encourage about the widow still young, you know, because there is a widow here, still young. His son, I think, 1, 2, 3, 4, 5 anaknya si anak. Apa 5 anaknya apa? Anaknya ini 5 atau 4? 4 ada ya. Yeah, the widow is still young. Yeah. There is a widow, but already old widow. And, yeah. Pertanyaan kan. Kung ano kan tadi? Aku tadi mimpi pagi. Ada bertanya, cuma nggak ditulis kepala. Coba ingat-ingat. Tanggal 10. Buat Radi. Loh, brother Maradona kok nggak makan? Kapan? Bah, enak rame-rame. Kok jam 7? Jam 5 tadi. Jam 7 ini jam 7 mah. Baru nyampe itu. Peralatan ini. Ayo, ketemu subuh. Si Pera dia yang di taruh ko naman ko na mana sih. Iya. Ada kena dia. Oke lah. Pakai asap contoh. Asap. Kalau mau pakai asap Masa pasang di bisa. Mamanya sa Pera kokin. ini ya. Barbiro. Ya anak Istinim. Asli. anak mas itu semua. Enggak ada. Pasien harus ini ya. Aku Sampai sekarang bekas-bekas itu. darah penyet, darah manis. Iya. Juga ada darah pahit. Jadi nggak mau dia menghisap. Ah, udah pahit taruh orang dulu. Nggak biasa sih waktu nggak bau dia udah tinggal. Take it. Take it. Mak, sama kami. Untuk kamu.